Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisha Firdalisna ini dengan NIM 31210092 Prodi S1 Manajemen. Video ini sebagai tugas besar 2 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas CU212 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lucky Rono Pradopo SEMN. Sebelum kita mulai, saya akan menampilkan video tentang teknologi di era digital yang terus berkembang pesat. Wah, bagus banget ya pesannya. Pilih dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, pesan tersebut ada hubungannya nih sama presentasi yang mau kita bahas, yaitu tentang etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Materi ini merupakan materi pertemuan keempat pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Etika dan isu sosial dalam sistem informasi merupakan masalah yang timbul dari penggunaan sistem informasi tersebut yang berdampak pada masyarakat maupun individu. Isu sosial dalam sistem informasi melibatkan perlindungan privasi, perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi, serta terdampak dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut. Sistem informasi yang baik memerlukan kebijakan dan regulasi yang menjaga pengguna maupun pengelola yang efisien dan efektif. Terdapat 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, yaitu perlindungan privasi individu dari pencurian, penyimpanan, atau penggunaan informasi tanpa konsentrasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban, pengendalian dan penjagaan hak-hak pribadi dalam menjaga dan melindungi kekayaan intelektualnya. Yang ketiga, kualitas sistem. Kualitas sistem informasi dalam menjaga integritas, keakraban, dan ketersediaan informasi yang benar. Dan yang keempat, kualitas hidup. Penggunaan teknologi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan peluang pekerjaan. Dan yang terakhir, akuntabilitas dan kontrol. Pengawasan dan pengendalian teknologi informasi oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah, pihak pribadi, dan organisasi. Selanjutnya ada 4 isu etika di era informasi. Yang pertama ada privacy, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi, serta penjualan kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Lalu akurasi, kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Dan yang ketiga, properti. Penggandaan dan pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta intelektual. Dan yang terakhir ada aksesibilitas, hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Terdapat 4 dampak positif dari sistem informasi. Yang pertama, mempercepat arus informasi, memudahkan akses informasi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan memberikan banyak manfaat bagi bidang transportasi. Dan selanjutnya ada 6 dampak negatif dari sistem informasi. Yang pertama, kejahatan cyber, ketergantungan, isolasi sosial, degradasi moral, pelanggaran hak cipta, dan cyberbullying. Selanjutnya, saya ada beberapa kasus penyalahgunaan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama, kasus penipuan phishing pada karyawan Krelan Bank yang terjadi pada tahun 2016. Pelaku menyamar menjadi CEO Krelan Bank dan mengirimkan email kepada karyawan untuk mengirimkan email ke rekeningnya. Karyawan tersebut tidak curiga karena mereka berasumsi email tersebut benar-benar dikirim oleh CEO mereka.
Dan kasus ini terkuak setelah Kremlin Bank melakukan internal audit dan melaporkan kerugian sebesar 75 juta dolar. Selanjutnya ada kasus peretasan terhadap website BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2021. Situs BPJS Kesehatan, khususnya bpjskesehatan.go.id, diretas yang mengakibatkan data 279 juta orang Indonesia dibocorkan dan dijual di forum online oleh akun bernama Cots. Dataset yang berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji tersebut dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sebesar 84,4 juta rupiah. Selanjutnya ada kasus penyalahgunaan yang ketiga, yaitu cyberbullying terhadap public figure. Kasus ini terjadi pada tahun 2023. Tokoh tersebut dibully oleh netizen setelah mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial. Tokoh tersebut menerima pesan-pesan yang berisi penghinaan, pelecehan, dan bahkan ujaran kebencian. Pesan tersebut berisi tuduhan bahwa tokoh tersebut tidak pantas menjadi tokoh publik dan bahkan ancaman pembunuhan. Dan kasus yang terakhir yaitu berita hoax tentang vaksin COVID-19 tahun 2020. Berita ini menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 mengandung microchip yang dapat digunakan untuk melacak orang atau bahkan mengendalikan pikiran mereka. Berita ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menyebabkan beberapa orang enggan untuk mengikuti program vaksinasi. Hal ini dapat memperlambat pengendalian COVID-19. Sebelum mengakhiri presentasi tentang etika dan isu sosial dalam sistem informasi, saya akan menampilkan video pesan penutup dari si Juki tentang etika di dunia digital. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Yap, benar banget apa yang dibilang Sujuki tadi. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet, salah satunya di media sosial. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk saya pribadi dan kalian yang menonton. Sekian presentasi video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye!